Assalamualaikum. Di pertemuan 13 ini kita akan mempelajari analisis data berkala dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Jadi ada dua metode yang akan kita pelajari, yaitu metode kuadrat terkecil dan metode setengah rata-rata. Metode setengah rata-ratanya kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Kemudian ada metode rata-rata bergerak untuk memperhalus grafik, itu ada di pertemuan 15. Baik, kita mulai yang ini dulu ya. Analisis tren linear itu adalah analisis mengenai perubahan variabel tertentu seiring dengan perubahan periode waktu. Periode itu bisa bulanan, bisa triwulan, semester, tahunan, dan lain-lain. Nah, secara umum perubahan variabel itu kita bisa tuliskan seperti ini. Y sama dengan A plus BX. Y-nya itu variabel tertentunya, X-nya itu adalah periode waktu yang diasosiasikan dengan bilangan bulat positif dan negatif. A adalah prediksi besaran Y pada periode dasar, jadi X-nya 0. B adalah prediksi perubahan Y setiap periode. Prediksi parameter A dan atau B dapat dilakukan dengan beberapa metode, antara lain dengan least square methods yang kita akan pelajari sekarang. Peramalan dengan metode kuadrat terkecil akan menghasilkan jumlah kuadrat kesalahan-kesalahan terkecil. Jadi kalau persamaannya adalah seperti ini, Y sama dengan A plus BX, A-nya itu adalah sigma Y dibagi N, sama dengan rata-rata Y gitu ya. B-nya adalah sigma XY dibagi dengan sigma X dikuadratkan. Kemudian untuk penentuan skala X-nya, itu ada dua kemungkinan. Kalau datanya ganjil, angka 0 diletakkan pada tahun yang di tengah, sehingga skala X-nya menjadi tahunan. Seperti ini. Jadi ditaruh di tengah, ini 0, kemudian naik ke atas itu 1 gitu, lalu turun ke bawah itu minus 1, min 1. Untuk data genap, angka 0-nya terletak antara 2 tahun yang di tengah, sehingga skala X-nya menjadi setengah tahunan. Jadi kalau datanya genap kan tengahnya ada 2, kita kasih di sini min 1, lalu sebelahnya 1, ke atas ditambahin 2, ke bawah dikurangin 2. Kita lihat cara penggunaannya ya. Untuk data genap, ini adalah penjualan bulanan PT Sinar Harapan tahun 2011. Jadi periodenya adalah bulanan. Seperti ini. Saya harus dikecilin ini ya. Oke. Nah, kalau dia genap seperti ini kan tengah-tengahnya itu berarti ada 2, yaitu bulan Mei dan bulan Juli gitu yang ini. Tengah-tengahnya ada 2, sehingga penentuan X-nya kita mulai dari sini ya. Penentuan X-nya menjadi min 1 dan 1. Yang sebelumnya itu min 1, yang lebih dulunya 1. Naik ke atas dikurangin 2, jadi ini dikurang 2, min 3 kurang 2, dan seterusnya dikurangi 2. Kemudian ke bawah itu ditambah 2 gitu ya. Ini di sini tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Kemudian untuk XY berarti tinggal dikalikan aja. X-nya yang ini dikalikan dengan sebelahnya. Ini adalah hasilnya, tinggal dikali aja. Kalau dia minus ketemu sama positif kan hasilnya minus juga. Dikalikan sampai bawah sini. Kemudian XY itu adalah yang ini dikuadratkan. Kalau dia minus kan dikuadratkan jadi hasilnya positif. 11 kuadrat minus 11 kuadrat itu adalah positif 121 ya. Sama semuanya dicari, ketemu sekian. Kalau min 1 dikuadratin berarti 1 ya. 1 dikuadratin 1 dan seterusnya. Kemudian dijumlahkan. Ini dijumlahin, jumlahnya pasti 0. Lalu ini dijumlahkan sekian, ini dijumlahin sekian. Lalu cari A-nya dulu. A-nya itu adalah tadi rata-rata dari Y kan.
berarti yang ini. Jadi A-nya itu adalah sini ya, A-nya itu sama dengan rata-rata dari itu berarti 21.300 dibagi sama banyaknya data, ada 12 bulan, berarti dibagi 12. 21.300 bagi 12, hasilnya 1775. Kemudian untuk yang untuk yang B-nya itu adalah sigma X-nya itu yang 14.300 ya, dibagi sama sigma X dikuadratkan yang 572. Nah, hasilnya adalah 25. Kalau udah dapat A dan B-nya, kemudian baru kita bisa membentuk persamaannya. Kan Y sama dengan A plus BX, A-nya 175, masukin ke sini 175. B-nya 25, masukin ke sini 25. Jadi Y sama dengan 1775 plus 25X. Ini adalah persamaan linearnya. Kemudian, kalau udah dapat persamaannya, kita bisa melakukan prediksi untuk bulan berikutnya. Jadi kita berakhir di Desember 2011. Nah, Januari 2012 itu kan nambah sebulan. Nambah sebulan itu berarti X-nya ditambah 2 dari sini nih. Gitu. Dari sini berarti nambah 2. Nah, aku tulis di sini aja deh. Jadi kan kita berakhir di Desember ya. Desember 2011. Itu X-nya adalah 11. Kemudian Januari 2012 itu kan nambah 1 bulan. Berarti kita tambahin X-nya 2, jadi 13. Nanti Februari berarti tambah lagi 2, 15. Februari, Maret tambah lagi 2 berarti 17. Kemudian masukkan nilai X-nya ini ke dalam persamaan Y itu tadi, yang Y sama dengan 1775 plus 25X kan persamaannya. Masukin, kalau yang mau kita cari bulan Januari berarti yang ini kita masukin 13 ke sini. Untuk Y Januari 2012 itu berarti sama dengan 1775 tambah 25 dikalikan dengan X-nya tadi 13. Hasilnya adalah 2100. Kalau yang ditanya bulan Mei gitu misalnya, berarti carinya bulan Mei aja, yang lain nggak usah dicari. Mei 2012 itu sama dengan 1775 tambah 25 dikali 21 ya. Hasilnya 2300. Oke. Seperti ini. Cari aja yang memang diminta untuk dicari, sebetulnya nggak perlu semuanya dicari ya. Kemudian untuk data ganjil. Untuk data ganjil berarti kan tengah-tengahnya tuh cuma ada 1 ya. Ini tuh ada 11. Berarti tengah-tengahnya itu adalah tahun 2006. Yang ini ya. Jadi ini, kemudian kita masukin di sini Y-nya. Y-nya adalah 0. Jadi kalau data ganjil tuh tengahnya dikasih 0. Ke atas dikurangi 1. Ke atas dikurangi 1. Kemudian ke bawah ditambah 1. Tambah 1. Dan seterusnya. XY-nya sama, ini tinggal dikali aja. 1200 kali minus 5 itu minus 6000 dan seterusnya, tinggal dikali. X kuadratnya juga sama, ini dikuadratkan, minus 5 dikuadratin berarti kan positif ya, 25 sorry, minus 4 dikuadratin berarti 16 dan seterusnya dihitung. Kalau dia 0 berarti ya 0 hasilnya di sini. Itu ini juga 0, ini 0. Kemudian baru dijumlah. Ya. Mencari A-nya sama, tadi caranya juga sama. Jadi dia adalah A-nya itu adalah rata-rata Y-nya 17.325 dibagi banyaknya data 11. Dapatnya 1575. Kemudian yang B-nya adalah jumlah XY-nya 8250 dibagi sama jumlah
X yang dikuadratkan. Hasilnya 75. Udah dapat persamaannya, kita bisa melakukan prediksi. Nah, untuk data trennya mengikuti aturan untuk data yang ganjil ya. Jadi kalau misalnya kita mulai dari, kan berakhirnya dia di, tadi kita berakhirnya di 2011, X-nya adalah 5. Jadi kalau di 2012 dia 6, 2013 dia 7, 2014 dia 8. Kalau kita mau cari Y yang 2014, kita masukinnya yang ini aja, yang 8 ya. Persamaannya adalah, persamaannya gimana? Persamaannya berarti 1575 ditambah 75 dikalikan dengan 8. Hasilnya adalah 2175. Dan seterusnya, yang 2015 juga gitu, tinggal dimasukin aja. Itu adalah hasil prediksinya. Itu untuk analisis data berkala dengan metode kuadrat terkecil. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di WAG ataupun di forum. Sampai jumpa di video berikutnya.